luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kembali lagi dengan kami SHM GKE Yerusalem dengan saya Kak Okta, Kakak Yinda, Kak Yoga. Sekarang adik-adik ambillah kitabnya ya. Kalau sudah ambillah kitabnya, duduk yang rapi, yang tertib, kita akan memulai ibadah kita. Untuk lagu yang pertama kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Doa dipimpin oleh Kak Indah. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau telah memperizinkan kami ya Bapak untuk berkumpul lagi ya Bapak, dengan memuji dan memuliakan nama-Mu untuk sekolah hari Minggu ini ya Bapak. Ya Bapak, tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak yang akan memimpin ibadah online ini ya Bapak, dan juga adik-adik kami di rumah ya Bapak, agar kami bisa satukan hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau pujian yang lebih semangat lagi nih Kak. Oke, lagunya Kasih Yesus indah indah, oh indah. Oke. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Oh, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Baik adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan,
Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berkati kami, bukakanlah kami hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan Kakak Sinta ya. Nah, sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya dan buka perjanjian baru yaitu Kitab Yohanes pasal 15 ayat 12. Dan perikop perintah supaya saling mengasihi. Pada ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas tentang kasih. Jadi, kakak sudah siapkan cerita animasi, silakan adik-adik simak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan yang akrab dengan kita. Adik-adik masih ingat siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Tik-tok, tik-tok. Oke, benar ya adik-adik, jawabannya adalah Adam. Dan siapa nama manusia kedua yang diciptakan oleh Allah? Tik-tok, tik-tok. Oke, benar ya adik-adik, jawabannya adalah Hawa. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun dosa tidak mencegah Tuhan untuk mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Allah mengutus putranya, Yesus Kristus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Namun, Yesus Kristus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mukjizat lainnya. Ia menyambut orang-orang yang kesepian dan ia juga mengajar semua orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berbuat dosa, ia mati di salib bagi dosa-dosa kita. Yesus mati karena ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Allah untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktunya bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu, ia kembali ke surga. Dan kini, Yesus hidup sampai selama-lamanya. Seperti contoh animasi ini ya, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia datang kepada murid-muridnya dan menunjukkan tanda paku di tangan kanan dan tangan kirinya. Yesus telah naik ke sorga, dan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirimkan Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu hari nanti, saat Yesus kembali untuk yang kedua kalinya, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi yang baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihiku dan mengasihimu. Ia menciptakan aku dan kamu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan?
Apakah adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik? Wah, kalau sudah, berarti sekarang kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik sudah siap menjadi bagian dari kisah Tuhan? Jika sudah siap, berarti adik-adik harus saling mengasihi ya. Terutama adik-adik harus mengasihi, yang pertama, mengasihi Tuhan. Oke? Yang kedua, mengasihi orang tua. Yang ketiga, kakak adik dan keluarga adik-adik semua. Dan juga harus mengasihi semua orang. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi semua orang. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Yaitu adalah sesama manusia. Adik-adik semua, sebagai tugasnya untuk minggu ini, adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan sesuai nas bacaan kita tadi ya, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 12. Jika nanti adik-adik sudah hafal, nanti tinggal orang tuanya kamerain atau videoin, kemudian kirim videonya ke grup SHM GKI Yerusalem, grup yang sudah ada. Nanti kalau bagus, langsung kakaknya upload di Instagram SHM GKI Yerusalem. Oke, selamat menghafal ya. Kakak tunggu sampai nanti sore. Oke, bye-bye semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah online bersama-sama ya Bapak. Tolong berkati kami ya Bapak, agar minggu depan kami bisa berkumpul kembali ya Bapak, ibadah online ini. Tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin ibadah ya Bapak, dan adik-adik kita yang berada di rumah masing-masing ya Bapak. Tolong berkati kami ya Bapak, tolong jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang ada di luar sana ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya di rumah. Walaupun di rumah kita harus tetap beribadah. Jangan lupa baca firman Tuhan dan menjalaninya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih adik-adik sudah menonton ibadah sekolah hari Minggu SHM GKI Yerusalem. Dadah!